Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bang, apa sih keuntungan dan kerugian dari live ya? Maksudnya live di YouTube ya. Tentang masalah keuntungan dan kerugian live ya, secara teori dan juga berdasarkan pengalaman, bahwa dalam live itu ada dua kategori ya. Kita akan membagi live itu menjadi dua kategori. Kenapa kita membaginya dengan dua kategori? Sebab live itu pertama ada live yang dalam live tersebut kita berinteraksi langsung dengan penonton kita gitu. Kita berinteraksi langsung, kita membaca-baca komen, kita saling sapa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu live tipe yang pertama. Ada juga live tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu kita seperti membuat sebuah kajian, membuat sebuah seminar gitu, tanpa kita membaca komen-komen, tanpa kita berinteraksi. Kita seperti sedang mengisi seminar, contohnya mengisi seminar tapi kita live gitu. Itu kan tidak ada interaksi secara langsung pada waktu live tersebut ya. Maka bagi live yang seperti itu, bagi live yang gambaran kedua yang barusan seperti mengadakan seminar lalu di live-kan, maka itu termasuk masih sama ya, masih sama dengan kategori tidak live. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal bahwa video tersebut kita bisa kita bisa menontonnya lagi, mengulanginya lagi. Maksudnya dalam hal segi ketertarikannya. Karena apa? Karena seperti live seminar itu kan tujuannya jelas ya, tujuannya jelas, poin-poinnya jelas. Maka walaupun statusnya live, maka sama dengan tidak live, sama dengan bikin video pada umumnya, bikin video biasa. Sedangkan live yang kitanya sendiri baca-baca komen, saling sapa, maka itu live yang masuk kategori pertama yang tadi. Menyangkut pertanyaan apakah live itu menguntungkan atau merugikan, ataukah apakah ruginya live, apakah untungnya live. Nah, keuntungan dalam live itu kalau live-nya versi yang pertama ya, live versi yang pertama itu live kita membaca-baca komen, kita saling-saling sapa. Biasanya live yang seperti itu keuntungannya hanya pada saat live saja. Keuntungannya hanya pada live saja biasanya. Dan itu berpotensi menambah jam tayang. Berpotensi menambah jam tayang karena yang saya alami ya, ketika kita live dan live itu berakhir, maka orang jarang yang kembali melihat live, melihat saling sapanya kita, melihat kita jawab pertanyaan yang sifatnya umum. Itu jarang banget penonton yang kembali. Maka disanalah ruginya live. Untungnya ya tadi itu, untungnya kita bisa berinteraksi secara langsung. Nah, namun bagi yang terbiasa live, maka kita tinggal bikin interaksi atau konten-konten yang menarik, konten-konten yang bermanfaat. Jangan hanya saling sapa, karena kalau kontennya hanya saling sapa, kontennya hanya saling tegur atau saling hai, apa kabar, baik, kalau hanya seperti itu biasanya jarang penonton yang kembali. Maka bikinlah kalau mau live,
live dengan konten yang poinnya jelas, tujuannya jelas, bukan hanya sekedar gabut aja. Kan live itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang lagi gabut live nih, kita berdiam di depan kamera. Ada yang komen, kita jawab, gak ada yang komen, kita diam, atau kita nyanyi-nyanyi atau apalah gitu. Maka live itu tergantung live-nya sendiri ya. Jikalau live-nya tujuannya jelas, poinnya jelas, maka itu akan memancing penonton-penonton karena konten kita menarik, konten kita sama halnya dengan ketika tidak live. Namun kalau hanya live sekedar gabut saja, sekedar mengisi kekosongan, maka itu tidak akan memancing penonton. Kesimpulannya, mau live atau tidak itu sih terserah kembali gitu. Namun yang dirasakan oleh saya pribadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk dan ruginya live. Namun kalau dibandingkan live daripada tidak sama sekali, contoh kita live ya, live-nya mau efek gabut atau efek lainnya, dibandingkan dengan kita tidak live dan tidak membuat video sama sekali, maka lebih bagus kita live. Karena apa? Karena setidaknya ada konten yang masuk ke channel kita, ada konten yang masuk ke channel kita, minimalnya ada penonton 1, 2, 10, 20, 100, 200 kita yang sempat nonton ke live kita, daripada kita tidak membuat video sama sekali, kita tidak live sama sekali. Maka kalau dilihat dari sudutnya dari sana, dari pandangan sebelah sana, maka live itu baik gitu ya. Namun kalau dibandingkan dengan tidak live atau live yang poin-poinnya jelas, maka lebih baik live yang seperti itu, atau kalau cari aman lebih baik tidak live. Di samping kalau live itu biasanya kalau di sini kan terkadang jaringan tidak stabil gitu. Terkadang jaringan tidak stabil, gambar patah-patah, suara juga kadang patah-patah, maka lebih baik tidak live. Itu juga sebagai pendukung kepada bagusnya konten, bagusnya video, bagusnya audio, maka lebih baik tidak live gitu. Ya mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya share, pengalaman yang bisa saya bagikan kepada Anda sekalian ya, walaupun bicaranya masih agak belepotan ya. karena belum terbiasa bercerita, belum terbiasa men-share, belum terbiasa kayak gini. Karena ini video di channel ini, mungkin ya semua video yang saya bagikan ini tidak akan saya edit, biar ya lebih real aja ceritanya, biar lebih real aja bagaimana kemajuan gaya bicara saya dalam channel ini seperti apa, dari pas pertama upload video sampai selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin itu juga untuk mengoreksi gitu perkembangan saya. Kritik dan saran saya tunggu. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.